Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya, Ibu-Ibu untuk kuliah pada hari ini. Hari ini Bu Priv masuk 2TM ya, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai posyandu remaja dan juga eh, asuhan kebidanan pranikah ya. Melanjutkan yang sebelumnya, terakhir kemarin kita bahas konsep dasar Gespro dan juga eh, askep pada remaja ya. Ya, oke, kita masuk dulu ke materi ya. Ya, silakan absen dulu Ibu-ibu, jangan lupa absennya sudah di-share oleh Bu Ika di meeting chat ya, di Zoom ini, nanti Ibu-ibu bisa absen. Apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Baik, mohon izin saya share Sudah. dulu ya, Ibu. Jadi hari ini sifatnya sharing ya. Saya yakin ibu-ibu semua, ibu-ibu dan juga mbak-mbak ya. Saya nyebutnya ibu-ibu aja ya, biar nggak kepanjangan. Ibu-ibu dan mbak-mbak di sini melanjutkan topik askep remaja yang kemarin. Nah, ini erat kaitannya dengan remaja ini kan ada program. Kalau di masyarakat, ini biasanya pelaksananya adalah dari bidan yang ada di puskesmas atau di desa ya. Ini untuk pelaksanaan posyandu remaja. Jadi saya yakin ibu-ibu yang ada di puskesmas, bekerja di puskesmas ini sudah tidak asing dengan posyandu remaja. Kalau boleh tahu, eh, di wilayah Ibu, apakah sudah terlaksana posyandu remajanya? Karena ini kan mahasiswanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Kalau di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Kediri, ini posyandu remaja ini menjadi program yang basic ya, program yang dasar. Artinya setiap puskesmas itu ada programnya untuk posyandu remaja. Kalau ibu-ibu yang lain bagaimana? Yang bekerja di puskesmas. Ada yang bekerja di puskesmas? Ada apa tidak ada? Halo? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Berarti tidak ada yang bekerja di puskesmas ya, yang kelas AC1 ini ya? Oke, baik. Kalau yang setahu saya ya di daerah wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sudah ada ya. Kalau di wilayah ibu-ibu atau teman-teman semua ada posyandu remaja. Mungkin nggak usah kerja deh. Di wilayahnya ada nggak posyandu remaja itu? Ada nggak? Belum ada adanya balita, Bu. Belum Oh, ada, Bu. belum ada. Yang belum ada di wilayah mana kalau boleh tahu? Samarinda, Bu. Samarinda belum ada. Mana lagi? Kalimantan ya, belum ya. Mungkin daerah Maluku itu juga belum belum semua ya, belum ada ya. Oke, ini mungkin masih tersentral di Jawa ya, khususnya Jawa Timur ini sudah ada. Makanya di sini saya sampaikan ya, sharing dengan teman-teman, barangkali ada yang belum tahu ya. Bedanya apa posyandu dengan posyandu yang balita dan remaja ya, barangkali ada yang masih asing, gimana ya kalau posyandu remaja itu sama enggak? Nah, kita bahas terlebih dahulu remaja itu sendiri ya. Kemarin sudah dibahas bahwa remaja itu kelompok usia 10 sampai 18 tahun berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2014. Kalau menurut WHO itu 10 sampai 19 tahun. Nah, yang kita adopt, yang kita gunakan di Indonesia, ini kita menggunakan istilah remaja ini berdasarkan Permenkes ya, usia 10 sampai 18 tahun ya. Nah, untuk remaja itu sendiri berdasarkan data Kemenkes tahun 2018 ya, sebelum pandemi, jumlah remaja ini di Indonesia ada sekitar 65 juta ya, dari total kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia. Jadi ini cukup besar ya jumlahnya.
Nah, sementara kondisi kesehatan remaja ini, kalau kita lihat ya secara data, ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan ya yang berkaitan dengan kesehatan remaja ini yang harusnya bisa teratasi dengan baik, namun masih tetap menjadi masalah ya di sekitar kita. Karena apa? Karena kurangnya pemantauan atau mungkin kurangnya keberlanjutan, kesinambungan ya terkait intervensi yang dilakukan kepada remaja. Contoh misalkan kalau pada balita ya, ada balita yang bermasalah tentang gizi misalkan, stunting misalnya atau wasting ya, gizi buruk. Nah, ini kan pasti ada pemantauan follow up-nya, ulangnya ya. Nah, itu dipantaunya di mana? Di posyandu. Nah, makanya kenapa kok remaja ini diinisiasi untuk ada posyandunya, posyandu remaja. Nah, supaya remaja-remaja yang mengalami masalah tadi, mereka akan terdata dan bisa di follow up secara ulang ya, setiap 1 bulan sekali, sehingga nanti bisa dievaluasi apakah permasalahan pada remaja ini, ya, terutama permasalahan kesehatan ini sudah teratasi atau belum ya. Kemudian kalau belum nanti bisa kita lakukan rujukan ya. Karena selama ini yang sudah berjalan, misalkan ada remaja anemia. Nah, diberikan tablet tambah darah begitu ya. Diberikan tablet tambah darah misalkan 10 strip ya atau mungkin 30 strip diminum selama 1 bulan. Nah, setelah itu kan sudah tidak ada evaluasinya apakah anemianya teratasi atau tidak. Kemudian tidak ada evaluasinya apakah 30 tablet itu diminum semua atau tidak obatnya ya. Nah, ini kan lost to follow up ya, hilang dari kontrol kita sebagai tenaga kesehatan. Makanya kenapa pentingnya posyandu remaja ini untuk membentuk remaja kita ini remaja yang memang sehat dan juga terkontrol ya. Apabila ada masalah nanti bisa dikontrol atau di follow up ulang. Nah, ini kembali lagi ke kondisi permasalahan kesehatan remaja tadi ya, yang berkaitan dengan gizi memang paling banyak didominasi ini oleh anemia ya, terutama pada remaja putri atau remaja perempuan, biasanya remaja perempuan yang sudah mengalami haid ya. Dan juga terutama pada remaja atau anak ya, ini yang tinggal terpisah dengan orang tua ya, mungkin ngekos. Ini karena juga kondisi mungkin makanannya menjadi tidak teratur ya, makannya menjadi eh, apa yang dimakan itu kurang mengandung zat besi. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi kejadian anemia. Kemudian ada juga permasalahan terkait nafsa. Yang paling sering ini adalah rokok ya, rokok dan juga minum-minuman beralkohol. Nah, rokok ini ternyata tidak hanya pada remaja laki-laki saja, remaja perempuan, terutama di kota-kota besar ya, di Jakarta, Surabaya, Bandung. Nah, ini remaja perempuan sama saja dengan laki-laki ya. Bahkan kita mendapatkan data dari SDKI 2017 itu remaja perempuan justru lebih tinggi coba-cobanya ya untuk merokok biasanya pada usia sebelum 13 tahun ya data tersebut. Nah, ini lebih tinggi justru daripada laki-laki ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada potensi atau kecenderungan untuk merokok ini tidak hanya pada remaja laki-laki ya, pada remaja perempuan juga sama ya. Kemudian untuk coba-coba ya minum minuman alkohol ini juga baik remaja laki-laki maupun perempuan juga semuanya sama-sama ya. Banyak juga ya dari hasil survei sekitar 58% pada remaja perempuan dan 70% pada remaja laki-laki. Nah, sedangkan untuk pola hidup sehatnya ya dari 10 orang itu hanya 2 orang saja yang mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa eh, permasalahan gizi ini cukup eh, banyak ya, cukup kompleks ya pada remaja.
ya. Kemudian mereka ada kecenderungan mengkonsumsi makanan siap saji atau fast food ya. 1 dari 2. Ini berarti kan 50% ya. Dan juga kecenderungan untuk konsumsi soft drink ya, 1 dari 4. Berarti sekitar 25%. Nah, ini juga soft drink juga tidak bagus ya, baik soft drink maupun fast food ini bisa menyebabkan muncul banyaknya penyakit di kemudian hari, ya, kemudian obesitas dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nafsa yang lain ya, selain tadi rokok dan juga alkohol, itu juga ternyata penggunaan narkoba ini juga 5% dari remaja ini juga ada yang menggunakan narkoba ya, baik dalam bentuk narkoba yang dihisap maupun diminum. Ya, ini berdasarkan SDKI 2017. Ini sangat ngeri sekali ya datanya, 5% itu banyak. Bayangkan 5% dari 60 juta tadi sudah berapa ribu orang ya, berapa ratus ribu orang yang menggunakan narkoba seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada lagi terkait permasalahan yang lain ya, yaitu di masa pubertas. Nah, masa pubertas ini adalah masa yang rawan ya pada baik laki-laki maupun perempuan. Terutama pada perempuan ya, ini ada resiko misalkan kalau dia melakukan free sex, ini bisa terjadi kehamilan. Nah, ini juga eh, banyak sekali ya terjadi di sekitar kita, anak-anak ya, hitungannya usianya masih usia anak-anak juga ya, remaja, tapi remaja masih remaja dini. Jadi hamilnya di luar nikah ya, hamil pada usia remaja, kemudian seks bebas ya, berganti-ganti pasangan. Nah, ini juga sangat disayangkan ya. Ini tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi. Saya rasa juga tidak hanya mengedukasi anaknya ya, orang tuanya juga perlu kita edukasi. Kenapa? Orang tua zaman sekarang ya dengan orang tua zaman dulu itu mungkin beda. Jadi ada orang tua yang memang harus dibuka dulu matanya bahwa kondisi remaja itu sekarang sudah semengerikan ini loh. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga anak-anaknya. Kalau anak-anaknya saja yang hanya kita berikan edukasi, ini kurang ya. Jadi harus berkesinambungan ya. Anaknya iya juga, orang tuanya ini juga iya. Sehingga mereka dapat memproteksi anaknya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Nah, kemudian remaja sekarang ini juga menganggap bahwa aktivitas pacaran ini adalah sesuatu hal yang lumrah lazim ya. Mungkin kalau zaman dulu orang dikatakan pacaran itu pegang tangan itu aja malu-malu ya, takut-takut. Ini zaman dulu ya, mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya. Sekarang yang namanya pacaran itu sama seperti suami istri ya, seolah-olah boleh berpelukan dengan bebas, berciuman, meraba-raba ya, bahkan sampai melakukan hubungan seksual. Nah, ini juga aktivitas pacaran zaman now ya yang memang tidak bisa kita pungkiri. Meskipun tidak semuanya seperti itu, namun berdasarkan survei SDKI ternyata sudah sejauh itu ya aktivitas pacaran yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan sama saja ya. Bukan berarti laki-lakinya yang mau ya, ternyata yang perempuan juga sama-sama ya, sama saja. Ini yang menjadi pintu masuknya free sex tadi, pintu masuknya kehamilan di luar nikah ya, hamil dini. Nah, ini juga menjadikan masalah di kemudian hari ya, nanti anak yang dilahirkan bisa prematur, bisa BBLR, IUGR dan seterusnya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, kemudian ini ada data mengenai sumber informasi kesehatan ya. Ternyata ini peran kita sebagai tenaga kesehatan ya. Kalau dievaluasi, ini kebanyakan ya, baik remaja perempuan dan laki-laki ini mendapatkan sumber informasi kesehatan dari puskesmas ini cukup besar ya. Dari PIK-R ya, PIK-R atau M ini juga dari sesama teman yang menjadi
partner ya dari program PKPR ini juga cukup ya enggak terlalu besar sih 16-11% ya. Tapi ini sudah cukup menjadi tempat untuk memberikan informasi kesehatan. Nah, sedangkan sumber informasinya kebanyakan justru dari teman, guru, dan juga ibu. Nah, dari tenaga kesehatan ini juga kalau sebagai sumber kurang, tapi sebagai tempat mencari informasi berarti kan mereka harus mendatangi dulu. Tapi kalau sumbernya ini kebanyakan dari teman. Sementara temannya remaja ini berarti kan sama-sama remaja. Bisa jadi informasi yang diberikan ini salah ya, keliru atau mereka sama-sama belum tahu sehingga sama-sama tidak tahunya memberikan informasi yang salah. Apalagi kalau googling ya sekarang mencari informasi semua lewat Google. Nah, ini juga belum tentu yang ada di Google itu benar. Harus dicek ulang ya dari mana sumber datanya. Nah, kemudian ini dasar hukum ya. Nanti ibu-ibu bisa baca semua. Jadi dasar hukum kenapa kesehatan reproduksi pada remaja ini harus kita galakkan ya, terutamanya di dalam kegiatan posyandu remaja ini karena nah ini ya ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utamanya bahwa setiap anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang ya, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, karena usia remaja ini kan juga masih usia anak-anak ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, Perpres ya Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMN dan seterusnya sampai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang upaya kesehatan anak ini untuk di sekolah ya yaitu UKS dan PKPR. Nah, ini semua ini menjadi dasar hukum kenapa posyandu remaja ini penting dilakukan ya. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan ya. Pelayanan kesehatannya sudah dilakukan baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Ya. Artinya apa? Di luar gedung itu bisa dilakukan secara bebas ya di masyarakat ya atau mungkin oleh instansi-instansi tertentu. Nah, ini juga bisa. Artinya tidak hanya dilakukan di vaskes saja. Vaskes itu kita sebut di dalam gedung ya. Kalau di luar gedung di institusi seperti sekolah. Kemudian kalau anaknya itu misalkan berada di lapas ya di lapas ya. Kalau di panti asuhan ya di panti asuhan itu ada juga bisa dilakukan PKPR. Nah, kalau di masyarakat ini ada yang namanya posyandu remaja, Saka Bakti Wisata dan rumah singgah. Nah, semuanya ini dilakukan berbasis masyarakat ya. Prinsipnya posyandu itu kan adalah UKBM ya. UKBM itu unit kesehatan berbasis masyarakat. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi yang menggerakkan, yang melaksanakan ya. Dan nanti kembalinya juga adalah untuk masyarakat itu sendiri secara umum dan secara khusus untuk remaja. Nah, untuk puskesmas yang memiliki PKPR, ya ini yang program PKPR tadi, minimal ada syaratnya ya. Jadi ada tenaga terlatih atau sudah tersertifikasi mengikuti pelatihan PKPR, kemudian ada buku pedomannya dan pelayanan konseling ya. Kemudian untuk instrumen pemantauannya menggunakan standar nasional PKPR dengan capaian ya 1 tahun itu kurang dari 60%, hasil penilaian instrumennya itu sekian persen ya, dan kalau paripurna sekian persen. Nah, ini sudah dikelompokkan. Jadi nanti apakah puskesmas itu mencakup atau memiliki cakupan standar yang minimal, optimal, atau paripurna. Ini akan dinilai cakupannya. Nah, ini ya. Nah, apa paket pelayanannya kalau di PKPR itu? Jadi PKPR ini
bisa dilaksanakan di posyandu remaja ya, tadi salah satunya. Jadi otomatis paket pelayanan ini juga bisa didapatkan di posyandu remaja. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Ya, jadi misalkan ingin mengetahui atau KIE ya, kita bisa melakukan KIE tentang IMS, HIV/AIDS ya, termasuk permasalahan seksualitas kalau mereka menanyakan ya, pubertas dan seterusnya. Kemudian pencegahan penanggulangan kehamilan remaja, pelayanan gizi ya, ini mulai dari pemberian makanan tambahan ya, kemudian anemia ya, kekurangan dan kelebihan gizi ya, termasuk konselingnya juga. Tumbuh kembang remaja juga diamati di sini karena apa? Kalau remaja itu kan ada fase yang namanya growth spurt ya. Growth spurt itu fase pertumbuhan cepat. Jadi tidak hanya growth spurt itu terjadi pada balita saja, pada remaja juga terjadi proses pertumbuhan cepat. Makanya kenapa pada anak-anak yang terutama laki-laki ya, dulu waktu anak-anak itu kok masih pendek-pendek kecil, tapi seketika pubertas ya, masuk usia remaja ya, apalagi biasanya kalau orang awam itu menandainya dengan setelah sunat ya. Biasanya setelah sunat langsung tinggi. Padahal bukan sunat ya yang menjadi alasan kenapa dia tinggi ya, karena ya memang fasenya saja sudah fase growth spurt ini. Nah, ada beberapa remaja yang memang ketika fase growth spurt ini bisa optimal, artinya bisa mengejar ketertinggalan tumbuh kembangnya pada saat anak-anak kemarin ya, dikejar pada saat remaja. Nah, ada pula yang ketika remaja ini growth spurt-nya tidak optimal ya, bisa jadi karena gizinya kurang, kemudian karena faktor kesehatan ya, misalkan dia menderita penyakit jantung misalnya, atau mungkin ada masalah yang lain sehingga nah itu harus dikejar ya dan harus dipantau. Oleh karenanya itu tumbuh kembang remaja ini penting untuk dipantau juga, sama pentingnya dengan tumbuh kembang pada anak. Kemudian screening status imunisasi TT pada remaja. Nah, ketika men-screening TT pada remaja ini mungkin lebih mudah daripada pada saat nanti ketika hamil ya. Karena mereka mungkin akan lebih ingat ya. Pertanyaannya kan nanti kita menanyakan dulu waktu SD pernah enggak ya disuntik TT kelas 1, kelas 2, kelas 5. Nah, ini nanti kita hitung status TT-nya apakah dia kategori T1, T2, T3, T4 atau sudah lengkap T5 ya. Nah, kalau belum lengkap apa yang dilakukan? Nanti dikaji ulang ya. Kalau memang belum lengkap, maka nanti bisa dilengkapi ya pada saat pranikah. Jadi nanti diminta untuk mengingat-ingat. Nanti diingat-ingat kalau mau nikah nanti suntik TT dulu, berarti kan gitu ya pesannya. Nah, jadi tidak diberikan pada saat itu juga ya, karena tidak ada urgensinya. Nah, kemudian yang keenam adalah pelayanan kesehatan jiwa pada remaja. Nah, ini juga mau tidak bisa dipungkiri generasi remaja kita sekarang ini banyak yang ini ya. Kalau saudara pernah baca artikel itu disebut sebagai generasi stroberi ya. Generasi stroberi itu apa? Jadi kelihatannya dari luar cantik, bagus, baik, manis ya. Tapi ternyata dia mudah rapuh ya, rapuh. Kemudian dia mudah busuk ya, stroberi itu ya. Nah, kalau di suhu yang tidak dingin kan mudah busuk, dia mudah rusak. Nah, sama dengan ibaratnya kesehatan jiwa remaja sekarang. Nah, mental anak remaja sekarang itu mudah sekali rapuh ya. Apalagi dengan adanya sosial media, di mana remaja itu bisa membandingkan kehidupan dirinya dengan mungkin teman-temannya yang ada di sosmed atau mungkin idolanya yang ada di sosmed. Jadi remaja ini menganggap loh, teman saya hidupnya kok mudah, kok enak ya. Atau mungkin idola saya kok hidupnya serba enak, sementara hidup saya kok seperti ini. Nah, ini juga bisa menimbulkan gangguan psikososial ya. Akhirnya bisa menetap ya kalau tidak dirilis dengan benar, akhirnya bisa mengganggu kualitas hidupnya dan menjadi atau mengakibatkan gangguan jiwa. Nah, padahal yang di sosmed itu kan tidak semua hal yang baik
baik yang hal yang buruk atau baik itu ditampilkan ya. Biasanya kalau orang upload di sosmed itu kan dipilih yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Padahal hidupnya yang asli belum tentu seperti itu ya. Tapi bagi remaja ya sekarang ini yang banyak hidupnya untuk melihat ya stalking teman-temannya, idola-idolanya itu menganggap orang lain hidupnya lebih enak sehingga dia membandingkan akhirnya ada gangguan psikososial tadi ya sehingga dia menjadi mudah rapuh ya, mudah merenung akhirnya menjadikan dia terpacu untuk ingin seperti itu ya kadang-kadang ada yang menjadikan dirinya justru tambah lebih down lagi ya bahkan sampai ada yang melihat postingannya orang ya atau bahkan dinyinyiri orang saja di sosmed. Misalkan ada yang komentar negatif itu sampai melakukan bunuh diri ya. Padahal yang komentar itu bukan orang yang dikenal ya. Tidak kenal, kemudian komentarnya juga komentar yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi ya. Karena ya itu tadi bisa merusak kesehatan jiwa ya atau mentalnya. Kemudian yang ketujuh adalah pencegahan dari penanggulangan nafsa. Ini yang nafsa itu kan tidak hanya narkotika ya, dimulai dari nafsa yang paling sering diakses oleh remaja ini adalah rokok. Nah, ini rokok kan bagian dari nafsa karena rokok mengandung zat adiktif. Nah, ini juga harus tekankan ya, apalagi rokok sekarang itu kan harganya mahal ya, beda dengan 5 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu mungkin rokok masih belasan ribu ada. Sekarang rokok itu berapa ya, 20 ke atas, 30.000 ya. Ini kan kalau di dikonsumsi terus-menerus karena adiksi ya, apalagi remaja ini kan belum bekerja, ini juga akan eh, membuat dirinya biasanya kadang menghalalkan segala cara bagaimana supaya bisa merokok. Apalagi kalau narkoba harganya lebih mahal lagi ya. Bahkan sampai ada yang mencuri uang demi bisa membeli ya narkoba yang diinginkan karena sudah masuk ke dalam tahap adiksi ya atau ketergantungan atau kecanduan ya. Nah, kemudian yang ke-8, 9, 10 ini adalah deteksi dan pengenanganan tentang kekerasan terhadap remaja, tuberkulosis, dan juga kecacingan. Nah, untuk kekerasan terhadap remaja ini yang eh, bisa saja dialami di dalam lingkup rumah tangga ya, misalkan dengan orang tua ya, atau mungkin dengan keluarga yang satu rumah, satu atap atau di luar itu ya misalkan di sekolah ya tawuran dengan teman-temannya atau mungkin dia mengikuti kegiatan eh, apa yang membuat dia menjadi seperti mengikuti kegiatan taekwondo, silat gitu-gitu ya. Itu kan juga bisa kalau tidak diarahkan ya membuat remaja ini merasa dia bisa sih bertarung, dia kuat sehingga ini dapat menimbulkan kekerasan juga. Jadi kekerasan terhadap remaja bisa dia sebagai pelaku atau dia sebagai korbannya. Ini juga harus dideteksi dan juga kita KIE bagaimana cara penanganannya supaya tidak terjadi. Nah, kemudian TBC ini juga karena penyakit menular juga perlu kita edukasi dan juga kecacingan. Nah, ini supaya menghindari kecacingan biasanya harus minum obat cacing yang diminum 6 bulan sekali ya. Nah, kemudian jenis kegiatan apa yang ada di posyandu remaja? Jadi ada pemberian KIE, kemudian PKHS ya, pelayanan medis ini mulai dari pemeriksaan ya fisik ya, pemeriksaan dasar, kemudian boleh dilakukan pemeriksaan penunjang ya, lab misalnya. Dan kalau memang ada masalah yang cukup serius tidak bisa ditangani di posyandu remaja, maka kita rujuk ya. Kemudian partisipasi remaja melalui pembinaan konselor sebaya ya, konseling dan rujukan tadi atau mungkin kalau ada masalah sosial hukum bisa kita konsultasikan dengan pakarnya. Nah, ini tadi landasan hukumnya ya, tidak saya ulangi lagi, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini konsep dasarnya.
posyandu remaja ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah dari, oleh, dan untuk, dan juga bersama masyarakat karena adalah UKBM. Jadi konsep dasar posyandu remaja ini ya yang melakukan pemeriksaan ya remaja ya. Kita sebagai bidan hanya mendampingi bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Makanya di posyandu remaja juga ada yang namanya kader posyandu remaja. Ya, kadernya bukan ibu-ibu yang sudah usia tua-tua lanjut gitu, enggak. Kadernya ya remaja-remaja itu sendiri ya. Jadi mereka kan dari, oleh, untuk, dan bersama ya. Nah, tujuannya apa? Jadi untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan tadi ya. Kemudian meningkatkan PKHS, mereka mengetahui apa itu kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, gizi remaja supaya tidak menyalahgunakan nafsa ya. Kemudian deteksi dini, pencegahan penyakit tidak menular, dan meningkatkan kesadaran dalam pencegahan kekerasan. Nah, ini sasarannya ya, remaja usia 10 sampai 18 tahun. Jadi masih usia-usianya berarti kalau dari sekolah ini mungkin SD sampai SMA ya. Ada SD kelas menengah mungkin usia 10 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Kelas 4 sampai SMA kelas 3 mungkin ya. Oke. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsi posyandu remaja ini sebagai wadah tadi ya. Jadi ada wadah yang memang remaja ini bisa memperoleh informasi, keterampilan ya supaya mereka kalau bertanya itu tidak hanya ke Google ya. Misalkan saya mau bertanya tentang mimpi basah gitu ya. Remaja ini kan mungkin kalau bertanya ke ibunya malu ya. Bertanya ke temannya mungkin malu. Nah, kalau di situ ada Bu Bidan ya, nah, bisa jadi nanti kita dicolek ya, Bu Bidan, ini gimana ya tentang mimpi basah itu. Nah, ini kan juga eh, terfasilitasi dengan baik ya. Nanti mereka tidak penasaran lagi dan mendapatkan informasi yang benar. Kemudian selain itu juga apabila mereka ada masalah ya, mungkin terkait gizinya. Nah, ini juga akan ada penata laksanaannya dan juga bisa di follow up secara terus-menerus ya sampai dengan permasalahannya itu teratasi ya. Dan juga ada pencatatannya sehingga nanti misalkan ada remaja kok misalkan dia mengeluh, saya ini kok anu ya merasa pendek dibanding teman-teman yang lain. Saya masih bisa tinggi enggak ya Bu Bidan gitu. Nah, ini nanti bisa kita lihat ya berdasarkan data-datanya dia bagaimana kurva pertumbuhannya. Apakah ada peningkatan ya tiap bulan atau mungkin stagnan ya. Kemudian dicek juga pubertasnya apakah ini sudah pubertas atau belum ya. Sehingga nanti kalau pubertasnya sudah mulai terhenti ya. Nah, ini nanti juga pertumbuhannya juga mulai melambat ya sampai dengan nanti masuk usia dewasa dia sudah tidak bisa tumbuh lagi. Tapi kalau belum pubertas maka harus disiapkan dengan lebih baik untuk fase growth spurt tadi, growth spurt fase yang pertumbuhan cepat supaya bisa mengejar ketertinggalan ya. Nah, ini manfaatnya ya. Kenapa posyandu remaja ini penting diikuti oleh remaja karena memberikan manfaat yang positif ya, baik untuk remaja itu sendiri ya, untuk petugas kesehatan ya, untuk keluarga dan juga untuk stakeholder, terutama untuk pemerintah desa karena remaja ini memiliki kegiatan yang positif, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini untuk posyandu remaja ini ya idealnya ya kalau yang sudah dilakukan di area sekitar Jawa Timur sini ya di Kediri. Nah, ini idealnya di satu desa atau satu kelurahan ini minimal ada satu posyandu remaja. Kalau memang memungkinkan itu bisa per dusun. Misalkan ada 50 remaja, itu 50 remaja terfasilitasi dalam satu posyandu. Bisa jadi satu desa 2 posyandu, 3 posyandu ya, sama seperti posyandu balita. Kalau terlalu banyak kan juga enggak efektif, efisien juga ya. Mungkin efisien iya, tapi enggak efektif karena tidak 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 apa sasarannya terlalu banyak sehingga nanti tidak fokus ya pada hal-hal yang memang harus diatasi. Jadi 50 ini sudah batas maksimal untuk jumlah remajanya.
Nah, kemudian ini mulai dari pembentukan posyandu remaja ya. Misalkan saudara pengen saudara misalkan bidan desa, bagaimana membentuk posyandu remaja di wilayah saya. Nah, maka saudara bisa melakukan yang pertama pendekatan internal ya. Jadi harus disiapkan dulu petugas kesehatannya ya. Ada trainingnya, pelatihannya untuk posyandu remaja ini ya. Kalau memang di sana belum ada pelatihannya, maka bisa mencari literatur sumber informasi tentang posyandu remaja. Jadi standar-standarnya apa, kemudian pendekatan eksternalnya dengan cara menyiapkan masyarakat ya, terutama remaja, kemudian stakeholder yang bisa mendukung kita dalam pembentukan posyandu remaja ya, bisa dari kepala desa, dari camat ya, kemudian tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya. Kemudian ada namanya SMD ya atau survei mawas diri. Jadi nanti mengidentifikasi masalah ya yang akan dihadapi kira-kira apa ya. Jadi mungkin setiap desa, desa A, B, C, D, permasalahan remajanya bisa jadi beda-beda. Remaja di desa A misalkan ternyata mayoritas permasalahannya adalah anemia. Maka dengan identifikasi itu nanti perencanaan kegiatan dan seterusnya itu akan lebih banyak difokuskan terhadap penanganan anemia misalnya. Meskipun yang lain juga tetap jalan programnya. Misalnya kalau desa B, ternyata di sini banyak anak-anak remaja ya usia 10 tahun, 12 tahun itu sudah dijodohkan, dinikahkan. Akibatnya mereka hamil di usia sangat belia ya. Meskipun hamilnya bukan hamil di luar nikah, hamilnya hamil hamil dengan pernikahan yang sah ya, tapi yaitu tadi hamil di usia yang masih anak-anak ya, kurang dari 18 tahun. Ini menimbulkan masalah. Nah, ini juga bisa diatasi di posyandu remaja. Nanti diidentifikasi masalahnya, kemudian nanti baru bisa dirumuskan potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut untuk mengatasi masalah yang ada. Sehingga nanti tiap desa pasti variannya banyak ya, permasalahannya macam-macam. Kemudian dilakukan MMD, musyawarah masyarakat desa, ini dengan mendatangkan semua ya lini masyarakat yang terlibat, stakeholder ya, kemudian remaja itu sendiri ya, tokoh masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah eh, muncul kesepakatan ya. Jadi harus mufakat bahwa memang pelaksanaan posyandu remaja ini bisa diselenggarakan ya. Nanti siapa yang bertanggung jawab ya, pembentukan remajanya ada enggak ya? Jangan-jangan remajanya enggak ada yang mau jadi kader posyandu. Nah, ini juga harus sudah disepakati dari awal. Jadi tidak serta-merta semuanya sudah fix. Nanti ternyata ujung-ujungnya tidak ada yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, baru setelah itu tadi ya, ini sama dengan tadi ya. Baru fase yang kedua adalah pengorganisasian. Dipilih siapa ketuanya ya. Ini dari remaja sendiri ya, wakilnya, sekretaris, bendahara, penanggung jawab ya dan seterusnya. Jadi ada pengelola posyandu itu. Nah, bidan itu bisa sebagai pembina ya atau mungkin mitra. Jadi nanti setiap ada kegiatan posyandu remaja wajib datang juga ya. Bukan berarti remaja ini sudah bisa jalan sendiri terus kemudian bu bidannya enggak ikut kegiatan ini enggak juga ya, tetap bidannya ikut kegiatannya. Jadi mengetahui aktivitas yang ada di posyandu remaja itu apa, kemudian nah, bagaimana kedudukan posyandu remaja itu ya terhadap pemerintah desa? Jadi saling bekerja sama ya. Jadi kalau memang misalnya perlu tempat, nah ini juga bisa meminta tolong pemerintah desa untuk menyiapkan tempat atau minta bantuannya, misalkan perlu tempat untuk pertemuan, apakah di balai desa, di aula desa, atau seterusnya ya, yang itu merupakan fasilitas dari pemerintah desa. Ini bisa diminta tolong ya. Kemudian terhadap Pokja Posyandu ini juga ini merupakan bagian dari kelompok kerja Posyandu ya, sehingga juga saling bekerja sama ya dengan satuan yang lain ya. Kemudian ini bagian dari UKBM dan juga
Posyandu remaja ini juga organisasi ya. Sama seperti kayak Karang Taruna itu kan juga organisasi. Posyandu remaja ini juga ada juga organisasi sebenarnya. Meskipun posyandu remaja ini kan berupa kegiatan yang memang rutin ya. Tapi kan ada struktur organisasinya mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya tadi ya. Makanya kita sebut sebagai organisasi juga ya. Dan terhadap puskesmas ini posyandu remaja juga harus punya laporan yang memang setiap bulannya itu dilaporkan ke puskesmas. Jadi ada kohortnya. Jadi kohort posyandu remaja. Nah, dari kohort itu nanti datanya akan dikirim ke puskesmas dan menjadi data wilayah puskesmas karena dibinanya oleh puskesmas setempat. Nah, untuk kader posyandu remaja sendiri ya, jadi memang ada syarat-syaratnya ya. Jadi yang ada di desa tersebut ya, wilayah tersebut, jangan sampai kader itu diambil dari luar wilayah ya. Jadi harus ada di wilayah tersebut, usianya 10 sampai 18 tahun. Kemudian mereka berkomitmen, punya komitmen untuk bisa melakukan kegiatan ini. Baik yang datang sedikit, yang datang banyak, ya mau capek, mau ada kegiatan, tetap memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan posyandu remaja. Ya, kreatif juga, inovatif juga. Dan untuk menjadi kader ini, mereka harus di awal itu diberitahu bahwa kader ini sifatnya sukarela. Artinya bukan berarti mereka seperti karyawan yang digaji tiap bulan gitu tidak ya. Jadi sukarela ya. Misalkan nanti ada kegiatan terus perlu konsumsi ya nanti bisa dikomunikasikan dengan desa ya atau dengan bidan desa, barangkali ada anggaran untuk pembangunan desa ya, biasanya berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk pembangunan itu sudah ada. Nah, ini juga harus ada advokasinya ya, artinya bukan berarti mereka dibayar terus gitu ya. Oke. Kemudian berada atau berdomisili di wilayah itu tadi. Oke. Sudah. Nah, kemudian yang terlibat dalam pelaksanaan posyandu remaja siapa? Ya, yang pertama kader tadi, kader remaja, kemudian puskesmas. Ini bidan ya, bisa jadi bidan karena bidan itu kan ada di masing-masing desa ya. Satu desa minimal pasti ada satu bidan. Kemudian pemangku kepentingan ya, seperti misalkan camat, kepala desa ya, kemudian pokja, kemudian tim penggerak PKK ini biasanya ibu kepala desa ya, kemudian tokoh masyarakat ya atau forum peduli kesehatan yang ada di desa atau kecamatan dan ormas yang ada di desa tersebut. Nah, ini ya tanggung jawab dan tugasnya sebagai kader ya. Sebelum pelaksanaan, hari pelaksanaan dan di luar hari pelaksanaan apa yang harus mereka lakukan. Jadi sebagai kader posyandu itu ya memang eh, kegiatannya tidak hanya pada saat hari H dilaksanakannya posyandu remaja ya, sebelumnya harus mulai melakukan penyiapan-penyiapan dulu sebelum pelaksanaan ya, mulai dari membuat undangan, nanti siapa yang akan diundang, menyiapkan tempatnya, harus berkoordinasi untuk pinjam tempat mungkin, untuk menyiapkan sarana prasarananya, ya, berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Nah, kemudian hari pelaksanaannya, nah ini baru nanti dilakukan kegiatan yang ada di posyandu remaja dan di luar dari itu mereka harus memfollow up terus ya remaja-remaja yang memang perlu pendampingan khusus atau ada masalah. Dan jangan lupa juga membuat dokumentasi atau pencatatan. Ya. Nah, ini ya tugas dan tanggung jawab. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Ini cukup banyak materinya nanti karena waktu kita terbatas ya. Nah, oke, ini integrasi kegiatannya ya. Nanti bisa dibaca. Oh, saya jelaskan aja deh ini kegiatannya. Nah, jadi kegiatannya remaja itu eh jadi mereka itu ada posyandu atau posbindu untuk yang PTM ya. Ini adalah untuk eh, penyakit yang tidak menular ya. Jadi ada edukasi ya diberikan KIE, kemudian KRR ya kader remaja kesehatan
kemudian dan juga kelompok keagamaan. Jadi bisa bekerja sama. Jadi kegiatannya itu tidak berdiri sendiri kegiatan posyandu remaja. Bisa menggabung atau mengintegrasi dengan kegiatan yang lain. Jadi kok misalkan ada kegiatan Karang Taruna, kelompok yang posyandu remaja mau ikut gabung kegiatannya boleh enggak ya? Nah, ini harus koordinasi dulu. Bisa enggak dilakukan? Misalkan setelah rapat Karang Taruna dilakukan posyandu remaja, ternyata bisa. Nah, ini boleh dilakukan ya. Oke. Nah, kemudian kegiatannya apa saja? Yang pertama PKHS tadi ya. Kemudian Kespro, kesehatan reproduksi pada remaja ya. Jadi lebih ke arah meng-KIE gitu ya. Kemudian kesehatan jiwa dan juga nafsa. Untuk gizi ini memang tidak bisa sendiri ya, mereka harus kerjasama dengan tenaga kesehatan ya. Misalkan kalau mau ngecek anemia kan tidak mungkin remajanya mengecek sendiri. Kecuali kalau misalnya ukur berat badan, tinggi badan, tingkar lengan. Nah, ini kita bisa mengajari cara mengukurnya. Ya, apalagi tekanan darah atau tensi itu kan sekarang ada yang digital ya, itu remaja juga boleh kita ajari, bisa. Kemudian aktivitas fisik ya, ini bisa senam ya, jadi ada kegiatan senam dulu sebelum adanya posyandu remaja, kemudian penyakit tidak menular ya, barangkali ada menderita penyakit, kemudian pencegahan kekerasan dan penyuluhan kesehatan lainnya. Ini juga ada di kegiatan posyandu remaja. Nah, kemudian anggarannya dari mana untuk pembiayaan? Jadi semuanya, segala sesuatu itu kalau tidak ada anggarannya, itu kan biasanya tidak bisa jalan ya. Bahkan kita mau sekolah aja kan juga perlu, misalkan perlu kalau naik kendaraan ya perlu beli bensin ya, atau minimal perlu makan lah. Kan kalau enggak gitu nanti lapar ya. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini anggarannya dari mana ya? Bisa dari biasanya ya, ini biasanya dari APBD kabupaten kota nanti bisa dimintakannya dari anggaran desa. Tapi mungkin beberapa desa bisa ya menganggarkan di dalam plottingnya posyandu remaja. Namun beberapa karena sudah penuh plottingnya atau saking sedikitnya plotting untuk kesehatan, maka kita bisa menggunakan ya atau berinisiatif untuk mencari sumber pembiayaan ya yang tidak mengikat. Contohnya misalkan dari iuran. Misalkan iuran dari remaja itu ya, misalkan setiap remaja yang datang itu membayar 3.000 misalnya atau 5.000. Nah, ini kan bayarnya juga tidak terlalu mahal ya. Nah, ini juga bisa dijadikan uang kas sehingga nanti kembalinya untuk mereka lagi ya. Nah, kemudian indikatornya bagaimana tingkat perkembangan posyandunya. Nah, ini tadi juga sama dengan posyandu bayi, balita ya. Jadi ada posyandu dengan strata pratama, madya, purnama, mandiri. Nah, remaja juga sama ya. Dengan indikator yang berbeda-beda. Kapan dikatakan posyandu mandiri, purnama, madya atau pratama ya. Ini saudara bisa baca sendiri ya. Nah, langkah-langkah pelaksanaan posyandu remaja, jadi langkah-langkahnya ini sama seperti meja posyandu ya pada umumnya. Jadi posyandu itu kan identik dengan 5 meja posyandu sama dengan posyandu anak. Jadi meja pertama adalah untuk pendaftaran. Jadi mendaftarkan bahwa dirinya hadir, mengisi data ya, barangkali ada kuesioner bisa diisi kuesionernya. Yang meja 2 adalah pengukuran antropometrinya, berat badannya, tinggi badan, tekanan darah, lilanya, ya, anemia kalau diperlukan, dan seterusnya. Kemudian meja ketiga adalah untuk pencatatannya. Jadi ada buku registernya, buku untuk posyandu remaja, baru nanti akan diplotting di kurva tumbuh kembang WHO yang khusus remaja. Nah, baru yang di meja 4 adalah pelayanan kesehatan. Nanti diberikan pelayanan sesuai dengan permasalahannya ya. Dan juga yang terakhir adalah KIE. Jadi di meja 5.
dengan memberikan penyuluhan ya. Kalau remaja ini bisa kita lakukan pemutaran film. Jadi film yang kita putar ini film-film yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi boleh, yang berkaitan dengan nafsa boleh, yang berkaitan dengan pubertas boleh. Yang jelas yang bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan remaja ini. Bisa dibedah buku ya, senam dan seterusnya. Artinya lebih variatif ya daripada yang posyandu anak. Karena remaja ini kan harus dibuat asik ya, semenarik mungkin sehingga mereka untuk mengikuti kegiatan ini semangat. Nah, untuk sarana prasarananya, nah ini biasanya bekerja sama dengan bidan desa setempat ya, mulai dari timbangan sampai dengan set PKPR-nya itu semua sudah dipunyai oleh bidan desa. Biasanya bidan desa sudah punya semua. Nah, untuk pencatatan pelaporannya ini eh, yang melakukan pencatatan dasar ini adalah dari kader remaja sendiri yang melakukan pencatatan ya. Kalau yang melakukan pelaporan ini beda. Ini adalah bidan desa. Jadi bidan itu nanti akan melaporkan ke puskesmas. Jadi datanya seperti ini loh yang ada di desa saya. Misalkan posyandu remajanya jalan, misalkan remaja yang mengalami anemia sekian, remaja yang ternyata dia wasting sekian, yang amenore sekian. Nah, ini juga ada di pelaporannya ya. Nah, ini kuesioner ya, kuesioner itu untuk misalkan ibu-ibu ada yang mau memberikan kuesioner untuk mengetahui kecerdasannya, apakah remaja ini masuk ke kecerdasan kinestetik, misalkan interpersonal, intrapersonal, musik, dan seterusnya ya, ada 8 kecerdasan. Nah, ini juga bisa dilakukan supaya kita tahu remaja ini bakatnya di mana. Dari situ nanti kita akan bisa mengetahui apakah remaja ini kadang remaja itu kan merasa bahwa dirinya saya kok tidak bisa apa-apa ya, saya kok beda dengan kakak saya pinter di akademik, saya kok enggak ya, cuma bisanya cuma ini aja, cuma saya bisanya suka sama musik misalkan. Nah, suka sama musik pun juga itu merupakan bagian dari kecerdasan. Artinya nanti kalau sudah tahu dia masuknya kemana, nah ini dia akan lebih mudah lagi untuk mengarahkan hidupnya ke depan ya. Berarti dia harus fokus di hal tersebut karena setiap orang itu kecerdasannya beda-beda ya. Ibarat ikan itu kan tidak harus bisa terbang, burung tidak harus bisa berenang, tapi mereka sudah punya porsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dan itu yang menjadikan mereka bisa hidup sampai sekarang ya. Nah ini ya, ini nanti bisa saudara baca lagi kalau memang mau memperdalam ya yang kecerdasan tadi. Kemudian ini prosedur pengukuran berat badan, tinggi badan, nanti juga bisa dibaca ya. Saya yakin teman-teman, ibu-ibu sudah bisa semua. Caranya ini menghitung IMT ya. IMT ini juga sama, ini IMT masih umum ya. Nah ini adalah kurva pertumbuhan Z-score WHO yang khusus untuk remaja. Jadi saudara harus lihat usianya 5 to 19 years. Jadi 5 sampai 19 tahun. Jangan sampai salah ya di plotting eh, di kurvanya anak-anak. Nanti hasilnya juga tidak sesuai ya. Oke. Kemudian nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, jadi dikatakan normal kalau jadi harus dilihat boys atau girl-nya ya. Kalau biru itu laki-laki, kalau yang perempuan warnanya pink. Ini misalkan adalah height to age. Jadi tinggi badan berdasarkan age. Ya, kalau yang tadi apa ya? Kalau ini BMI. BMI itu IMT. IMT per age. Jadi IMT per umur. Jadi harus dibaca. Ini height, tinggi badan per age. Tinggi badan per usia. Nah, semua sama. Jadi artinya kalau dia ada di batas merah. Jadi min 2 sampai 2 standar deviasi ya atas bawah itu masuk dalam range normal. Kalau di atasnya merah, apalagi melewati batas hitam itu sudah tidak normal ya. Baik di atasnya atau di bawahnya. Jadi kalau masih kuning ini ya berarti warning aja, tapi masih kategori normal ya. Kalau semakin mendekati hijau maka semakin ideal, bagus.
Nah, ini cara pengukuran lila, saya yakin ibu-ibu teman-teman sudah bisa semua ya. Jadi tinggal dibaca lagi aja. Kemudian pengecekan anemia juga saya rasa semua sudah bisa. Nanti tinggal dibaca aja. Nah, sudah selesai. Baik, untuk yang materi pertama tentang eh, posyandu remaja sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi yang kedua? Hari ini saya 2 TM ya. Jadi nanti absennya mohon 2 kali. Jangan lupa absen untuk yang pertemuan pertama dan kedua. Bukan, Ade, udah malam, ayo tidur. Jangan main. Oke, ada? Kalau tidak ada, saya buka materi yang kedua. Mohon ditunggu dulu ya. Ade, udah malam, ayo tidur. Bu, mau izin bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Ya. Bu, misalkan ya, kita sharing Kalau saja, Bu. boleh tahu namanya siapa? Sebutkan namanya dulu. Intan dari Oke, Trenggalek. dari Trenggalek. Oke, baik. Silakan. Ini sudah kerja atau belum? Mbak-mbak atau sudah kerja, Ibu? Di TPMB, Bu. Kerja di TPMB. Baik, silahkan. Bagaimana? Bu, misalkan ya, ada remaja putri yang sudah haid di usia 10 tahun atau kelas 4. Nah, dia kan secara mental kan belum siap untuk menghadapi menstruasi tersebut karena di sekolahnya kan belum mendapatkan mata pelajaran tentang kesehatan reproduksi. Nah, dia di sekolah dibully sama teman-temannya, diejek karena bla 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 gini. Terus anaknya sekarang kan jadi minder. Ya, Dan bagaimana usaha kita atau sebagai guru atau peran orang tua untuk menghindari atau mengembalikan mental si anak tersebut. Sekarang anaknya menjadi tipe-tipe yang introvert atau takut akan sesuatu gitu, Bu. begitu. Terus Ya, menjadi tidak pede juga mungkin ya. tidak pede. Terus untuk yang pertanyaan kedua, kita sebagai orang tua dalam menyikapi kenakalan remaja, misalkan merokok untuk anak laki-laki, bagaimana Bu caranya kita mendidik atau memberikan sanksi yang bersifat mendidik untuk remaja tersebut biar tidak diulangi dan sadar sendiri atas kesalahan yang telah dia lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan ya, Sakitarani. Baik, untuk yang pertama dulu ya kita bahas dulu. Jadi kita sharing aja ya di sini. Teman-teman yang punya pendapat silahkan disampaikan juga boleh. Jadi untuk yang pertama ini permasalahan klasik sebenarnya ya. Permasalahan klasik itu artinya tidak hanya satu dua orang yang mengalami hal serupa. Banyak kejadian itu saya temukan mengalami hal yang sama. Ini terutama pada anak-anak yang mengalami menstruasi itu lebih cepat dibanding dengan teman-teman seusianya. Meskipun tadi menstruasinya umur 10 tahun, nggih. Umur 10 ya, tadi 10 apa 12? Iya, Bu, umur 10 tahun. 10 tahun. Nah, meskipun umur 10 tahun, itu kalau kita lihat teori yang terbaru sekarang, itu dikatakan menstruasi precox itu kalau menstruasinya kurang dari 10 tahun. Jadi 9 tahun itu bisa jadi menstruasi precox ya. Artinya harus ada pemeriksaan lebih lanjut karena kita takutnya ya ada kecurigaan nanti terjadi masalah pada hormonalnya ya atau juga masalah pada mm, kondisi biologis yang lain biasanya sampai dilakukan MRI dan seterusnya ini pada kondisi menstruasi precox. Tapi kalau 10 tahun plus ya ke atas ini masih normal berdasarkan referensi yang terbaru. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu ketika mungkin saya masih SD ya 20 apa 20 sekian tahun yang lalu ya 20 tahun lebih itu kalau usia 10 tahun ya itu termasuk aneh ya. Kalau sekarang itu sebenarnya
bukan hal yang aneh lagi ya. Jadi banyak sekarang yang 10 tahun itu sudah menstruasi. Cuma memang menjadi agak beban itu kalau memang di kelas itu dia menjadi yang pertama. Apalagi jaraknya dengan teman-temannya agak jauh. Misalkan jeda 6 bulan. Ternyata setelah 6 bulan ada temannya yang menstruasi. Nah itu selama fase itu dia menjadi sedih ya, menjadi murung, menjadi merasa bahwa dirinya aneh, bahkan membenci dirinya sendiri ya. Terus kemudian itu yang dapat menjadikan anak tersebut menjadi hilang atau kurang percaya diri, menjadi mungkin malu ya, pemalu-malu dengan teman-temannya ya, menjadi dia penakut. Nah, karena itu. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, karena tadi ceritanya sudah terjadi ya. Nah, upaya yang bisa dilakukan kalau memang belum terjadi berarti kita melakukan upaya pencegahan. Jadi pencegahan itu dengan memberikan edukasi dari awal ya, bekerja sama dengan guru kalau kita tenaga kesehatan ya untuk memberikan edukasi berarti pada usia-usia yang kurang dari 10 tahun. Karena sekarang apalagi di kota-kota besar 10 tahun itu sudah banyak ya, kecuali mungkin kalau di agak desa gitu ya, itu 10 tahun mungkin ya masih ada tapi 1-2. Karena kan banyak faktor ya yang mempengaruhi termasuk lingkungan. Kalau lingkungan perkotaan sudah banyak 10 tahun. Nah, kalau memang sudah terjadi, maka yang perlu sebagai orang tua apa sebagai tenaga kesehatan ini? Kalau sebagai orang tua, ya, kita jadi harus memberi informasi dulu ya kepada anaknya bahwa menstruasi itu adalah hal yang normal. Takutnya anak menganggap bahwa menstruasi ini sesuatu yang nggak normal, apalagi saya tuh kok duluan ya, teman-teman kok belum. Nah ini dianggapnya nanti dipikirnya nggak normal, padahal kalau untuk usia anak tersebut itu hal yang normal. Nih orang tua juga harus tahu, jangan-jangan orang tuanya juga mikir sama, apa anak saya nggak normal ya, kok 10 tahun sudah menstruasi, perasaan saya dulu mensnya umur 15 misalnya gitu. Nah ini juga harus diluruskan ya, yang bisa meluruskan juga tenaga kesehatan ya. Nah kemudian setelah anak itu diberitahu bahwa itu adalah hal yang normal, maka bisa diberikan contoh-contoh. Kalau anak sekarang itu kan senangnya itu sesuatu yang real ya. Kalau kita menceritakan yang abstrak-abstrak itu mereka lebih banyak penolakan. Contoh-contoh itu misalkan kita bisa mendiskusikan dengan anak. Ibu menunjukkan misalkan buku loh, ini loh di buku itu 10 tahun itu adalah hal yang normal. Kemudian kita bisa menunjukkan misalkan dari YouTube ya, video-video yang menjelaskan bahwa kenapa seseorang bisa menstruasi, bahwa itu adalah mulai matangnya reproduksi, kemudian itu hal yang normal sehingga kepercayaan anak ini meningkat ya, sehingga dia tidak menganggap bahwa dirinya itu buruk ya. Dia kan menjadi pemalu, tidak percaya diri, tidak berani itu karena menganggap dirinya tidak baik atau buruk ya, karena teman-temannya mengejudge itu ke anaknya. Nah, kalau anak ini lama-lama kepercayaan dirinya naik, maka dia akan lebih mudah menghadapi omongan ya dari teman-temannya tadi. Ya, tapi memang butuh waktu karena sudah terlanjur, mungkin dia sudah terlanjur mendengar omongan yang tidak enak dari teman-temannya, begitu ya. Nah, dari situ nanti kita dari penjelasan yang kita berikan, nah itu anak bisa terbuka pemikirannya. Anak itu juga bisa mungkin menjelaskan ke teman-temannya, ya. Tapi kalau anaknya sudah memang tipe-tipe anak yang introvert ya, introvert itu memang lebih suka untuk kalau ada masalah dia lebih diam ya. Kalau ada masalah dia lebih suka memendam, menyimpan rapat-rapat, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia sedang ada masalah. Nah, ini juga jarang menceritakan masalahnya kepada orang lain. Nah, kalau introvert ekstrovertnya itu saya rasa tipe kepribadian yang memang introvert itu tidak selalu negatif ya. Bukan berarti ekstrovert itu yang superior, yang paling bagus positif juga tidak. Artinya introvert pun itu juga baik-baik saja, bagus-bagus saja selama diimbangi dengan sifat-sifat lain yang memang tidak menjadikan anak itu introvert yang memang ke arah yang
terlalu mengucilkan diri. Artinya tidak antisosial, tidak antipati dengan orang lain. Nah, ini juga enggak apa-apa. Ya, jadi bukan berarti introvert itu eh, hal yang jelek juga ya. Cuma ya itu tadi, kedekatan ya, bonding antara orang tua ini, terutama orang tua ini akan lebih mudah. Kalau orang tua membangun bonding kedekatan dengan anak lebih baik, maka anak akan lebih terbuka untuk mencurahkan isi hatinya. Ya, kalau misalkan kalau ini sebagai tenaga kesehatan, maka ya kita bekerja sama dengan orang tua. Kita KIE dulu orang tuanya, kemudian anaknya juga. Sehingga nanti orang tua ini apa yang disampaikan ke anak ini juga sama dengan pemikiran kita ya, tidak salah. Nanti takutnya orang tuanya salah ngomong, anaknya malah tambah merasa down secara tidak disadari oleh orang tuanya. Gitu, nggih. Ada yang mau menambahkan lagi? Bagaimana? Nah, untuk yang kedua, tadi yang anak laki-laki yang merokok ya. Nah, untuk anak yang merokok ini memang kebanyakan kalau usia-usia remaja itu adalah coba-coba dulu ya. Coba-coba kok ternyata enak, coba-coba kok ternyata bisa rileks misalnya setelah merokok dengan adanya masalah-masalah yang dia hadapi dengan sekolahnya misalnya, atau mungkin kalau dia merokok dia diterima di geng tertentu, dia diterima oleh teman-temannya. Nah, ini juga menjadi alasan yang harus kita gali kepada anak, kenapa anak itu merokok ya? Apakah karena dia pengen diterima di geng tertentu atau di kelompok temannya tertentu, atau karena dia merasa sudah teradiksi ya, nyaman dengan rokoknya itu. Nah, maka nanti upaya pemulihannya juga kalau adiksi ya harus tapering off ya. Tapering off itu artinya pelan-pelan ya. Jadi tidak bisa anak ini sudah terbiasa merokok satu hari misalkan 4 batang, 5 batang. Kemudian tiba-tiba besoknya kita suruh off, nggak bisa. Jadi harus pengurangannya bertahap. Tapi anak itu harus punya kesadaran bahwa dia niat untuk mengurangi. Nah, ini juga kedekatan orang tua diperlukan. Kalau anaknya bisa terbuka menceritakan ke orang tua, nah nanti akan lebih mudah untuk menggali masalahnya. Tapi kalau permasalahannya dia misalkan ingin diterima oleh teman kelompok tertentu, maka digali lagi apakah dia memang selama ini kurang mendapatkan perhatian ya, sehingga dia mencari perhatian ke teman-temannya yang memang mengharuskan dia untuk merokok. Makanya orang tua juga harus introspeksi diri. Jadi tidak selalu menyalahkan anak. Biasanya kalau ada permasalahan anak ini ya, remaja, anak itu kebanyakan itu yang dijudge itu adalah langsung anaknya. Kamu nakal, kamu salah, kamu tidak baik, dan seterusnya. Padahal kalau dirunut benang merahnya, itu biasanya akarnya itu ada di orang tua. Kalau orang tua sudah memiliki persepsi pola yang salah, ya jangan salahkan kalau anaknya juga salah. Biasanya orang tua ini tidak paham kalau dirinya salah sehingga hanya menyalahkan anaknya. Tapi kalau orang tua mau introspeksi diri, membenahi diri, nah anaknya juga nanti pelan-pelan akan berubah ya. Nah, ini juga menjadi PR ya. Nah, jadi kalau kalau tapering off tadi, kembali ke tapering off ya berarti pelan-pelan sampai dengan anak itu bisa berhenti, memang tidak merokok sama sekali. Kalau perlu pendampingan tenaga medis ya untuk tapering off itu juga bisa dari puskesmas ya, atau mungkin dari mana ya yang bisa melayani pelayanan medis. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti akan diberikan kegiatan-kegiatan, misalkan kalau untuk laki-laki itu kan biasanya kalau dia melakukan kegiatan yang positif, yang banyak energi ya, contoh seperti olahraga. Jadi itu nanti akan melupakan dia dari hasrat ingin merokok. Jadi merokok itu kan kalau dia mungkin pikirannya kosong ya, ingat rokok biasanya kan gitu. Tapi kalau aktivitasnya sudah banyak, misalkan dia ikut olahraga basket atau ikut olahraga sepak bola ya, ini juga akan mendistraksi pikirannya untuk tidak hanya memikirkan rokok saja, tapi juga kegiatan lain yang lebih positif gitu ya. Mungkin dari saya, teman-teman mau menambahkan lain? Tidak? Kalau tidak, Berarti Bu, berarti untuk hukumannya
Oh, untuk Bagaimana? hukuman. Oh, iya. Sampai Iya. gimana ya? Nah, kalau hukuman, sama seperti kembali tadi orang tua ke anak ya. Jangan hanya menganggap anak itu adalah sesuatu yang kita salahkan, kemudian kalau salah langsung dihukum. Hukuman anak ke orang tua itu hukuman yang dari awal harus berupa komitmen, kesepakatan yang harus disepakati. Jadi jangan tiba-tiba misalkan anak salah, oh kamu dihukum, nanti uang sakunya berarti bulan ini cuma 30.000, biasanya 100.000 misal ini ya. Nah, tidak. Jadi sebelum anak itu melakukan suatu kesalahan atau sesuatu hal yang mungkin dia bisa melanggar, itu harus ada kesepakatan. Misalkan, nak, kamu misalkan ibu ingatkan untuk tidak merokok ya, misalkan, atau untuk tidak pulang telat, misalkan setiap harinya, setiap maghrib sudah harus di rumah ya, karena untuk keamanan dan seterusnya. Kalau misalkan suatu saat kok kamu pulang telat, misalkan harus izin dulu misalnya. Dengan cara apa? Telepon, WA misalkan, atau mungkin harus telepon. Kalau WA kurang, harus telepon menjelaskan di mana. Kalau ibu mengizinkan atau memang itu hal yang urgent, maka boleh nanti disepakati lagi. Tapi kok kalau kamu melanggar, tidak ada izinnya, tiba-tiba kamu telat apa, maka nanti kamu akan mendapatkan sanksi ya, karena ini merupakan konsekuensi karena kamu tidak mematuhi peraturan. Misalkan nanti konsekuensinya telat 1 hari, misalkan datang, nanti uang jajan kamu dipotong sekian, atau kamu tidak boleh melakukan apa gitu ya. Nah, atau harus membersihkan halaman belakang ya selama 1 minggu misalnya. Nah, ini kan ada kesepakatan di awal sehingga anak itu ketika mau melakukan tindakan yang tidak sesuai kesepakatan, dia mikir, oh bahwa kalau saya tidak melakukan itu ada konsekuensinya. Tapi kalau orang tua langsung tiba-tiba judgment, menghukum tanpa ada kesepakatan, nah ini yang salah orang tuanya. Jadi harus dievaluasi dulu ya. Kebanyakan orang tua biasanya seperti itu ya. Ini saling mengingatkan ya. Saya juga sebagai orang tua juga mm, bukan berarti benar juga ya. Jadi artinya yang lebih baik juga disepakati itu aja ya supaya nanti sama-sama enak. Kalau memang itu tadi sanksinya apa tadi? Saya agak lupa pertanyaannya. Kalau diberikan sanksi boleh enggak gitu ya? Contoh sanksi yang bersifat mendidik, Bu. Tadi Nah, itu pertanyaannya. Iya, meskipun sudah sanksi sudah mendidik tetap, terjawab. tetap harus disepakati dulu, nggih, Ya. Iya, supaya terima kasih, nah, Bu. ini tahu Nji. Jadi kalau sanksinya itu, kalau bagi kita kan semua sanksi pasti orang tua itu memberikan mendidik ya. Cuma ya itu tadi, kalau tidak disepakati di awal, nah anak ini kadang biasanya dia sakit hati pada orang tua, akhirnya memendam perasaan yang tidak nyaman, akhirnya anak ini menjadi tidak terbuka dengan orang tua. Nah, ini karena konsekuensi dari itu tadi tiba-tiba menghukum apa ini karena mereka merasa kok tidak adil ya saya diginikan gitu ya, membandingkan, belum lagi kalau membandingkan dengan teman-temannya gitu ya. Baik, nah itu mungkin untuk yang bisa saya coba jawab ya di pertanyaan tadi. Nah sekarang saya share screen untuk yang materi yang kedua ya. Sudah terlihat ibu-ibu? Sudah, Bu. Nah, oke. Sebentar, saya mau melihat baterai saya berapa persen di mana ya ini. Baterai saya tinggal 25%. Oke, baik. Semoga cukup ya, karena ini tadi saya tidak sampai 100%. Oke. Nah, untuk eh, yang kedua, ini adalah kesehatan reproduksi pranikah ya. Ini menyambung dari askep yang sebelumnya ya, mulai dari konsep dasar, kemudian remaja, terus pranikah ya. Nah, untuk kesehatan reproduksi pranikah ini ya, ini juga ada dasarnya ya, mulai dari komitmen global yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama, mulai dari MDGs ya, SDGs itu sudah ada di poin ya tentang promosi kesehatan, yaitu tentang peningkatan kesehatan yang baik dan juga kesetaraan gender.
Nah, ini visi misi enggak saya bahas ya. Jadi ini lebih ke arah program-programnya. Nah, ini kemudian bagaimana upaya pelayanan kesehatan responsif gender dalam siklus hidup. Jadi kalau berbicara tentang konsep pranikah, ini berarti kan pranikah ini kan sudah menjelang menikah. Berarti nanti ada istilah calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki. Nah, kalau kita lihat di dalam siklus ini ya, siklus continuity of care, itu pranikah itu ada di usia, nah setelah remaja ya. Jadi dalam kandungan kecil ya, balita, usia sekolah, remaja, nah baru ini. Nah, yang warna hijau ini. Nah, jadi di dalamnya ada pelayanan tentang kesehatan reproduksi bagi catin atau calon pengantin. Kemudian perencanaan kehamilan dan juga keluarga berencana. Jadi kalau bagi yang mau hamil, bagaimana cara mendapatkan kehamilan yang sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan ingin cepat hamil, nah berarti melaksanakan misalkan koitus ya di masa subur. Nah, kapan menghitung masa suburnya? Kapan HPHT-nya? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh bidan ya, kita yang menjelaskan. Kalau misalnya calon pengantin ini misalkan masih kuliah, ingin menunda dulu, ingin punya anaknya, misalkan menunda 2 tahun. Nah, maka kita ajari cara melakukan penundaan ya kehamilan dengan keluarga berencana ya. KB itu tidak hanya KB yang menggunakan alat ya, tidak harus disuntik, tidak harus dipasang IUD atau implan ya, bisa jadi menggunakan metode-metode alami, misalkan coitus interruptus atau menggunakan metode kalender atau menggunakan kondom. Nah, ini juga bisa kita jelaskan ya. Kemudian deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, ini bagi kedua calon pengantin, ini kita jelaskan, ini opsional sifatnya. Kenapa? Karena ada beberapa pasangan yang memang dari awal sudah terbuka ya, mereka benar-benar mengecek kesehatannya, bahkan sampai pemeriksaan HIV/AIDS, pemeriksaan penyakit kelamin itu dilakukan ya, supaya tahu sama tahu, enak sama enaknya ya, karena di awal mereka memang goal-nya supaya memang kehidupan rumah tangganya ini sehat ya. Tapi ada juga yang ya wes lah pokoknya cinta. Nah, itu juga ada juga. Nah, ini juga karena sifatnya opsional ya. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi sebaiknya dilakukan ya. Beberapa puskesmas sudah melakukan deteksi dini ini mewajibkan. Namun banyak puskesmas juga tidak mewajibkan ya. Artinya pilihan ya. Kemudian ada P2GP ya, ini terkait gerakan pekerja buruh perempuan sehat produktif. Nah, ini juga ini pada pekerja yang perempuan. Karena sekarang yang bekerja kan tidak hanya laki-laki ya, banyak sekali perempuan calon pengantin wanita ini yang bekerja. Nanti bagaimana dengan kondisinya ya, kalau mau mempersiapkan kehamilan, kalau masih hamil muda. Nah, ini juga bisa kita jelaskan ya. Nah, kemudian, nah ini latar belakang ya, kenapa kita harus mempersiapkan kesehatan reproduksi calon pengantin ini harus yang benar-benar yang prima ya. Ya, ujung-ujungnya tetap ya AKI, AKB ini masih tinggi ya. Kenapa? Ya, nanti ujung-ujungnya calon pengantin ini kan akan hamil ya. Ketika hamil dia beresiko ya untuk terjadi kematian, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk janinnya juga. Makanya harus intervensinya sekarang bukan dari hilir ke hulu ya, tapi hulu ke hilir. Jadi bahkan hulunya itu tidak hanya dari calon pengantin ya, sekarang hulunya itu mulai dari remaja. Makanya remaja itu banyak diintervensi tentang anemia ya, kemudian kek ya, terutama pada remaja putri ya, karena untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat ya. Jadi kalau persiapannya mulai dari calon pengantin aja sebenarnya masih terlalu kurang ya. Jadi lebih oke, lebih pasnya itu ya ketika remaja tadi ya. Nah, ini kemudian ini sama ya dengan tadi ya, jadi intervensi kesehatan ya usia reproduksi. Jadi ini mulai dari remaja, calon pengantin ada di sini posisinya ya. Jadi ada KIE, pemeriksaan kesehatan, pelayanan KB, TT. TT ini kalau bagi yang status TT-nya belum
lengkap. Kemudian tablet tambah darah ini lebih baik dikonsumsi ya. Kemudian bisa ditambah juga asam folat untuk mencegah spina bifida pada calon janinnya, pada anaknya ya. Nah, ini sinergitasnya dalam pencapaian akses universal kesehatan reproduksi. Nah, sinergitas kita itu, jadi ini bukan bebannya bidan saja, bukan bebannya tenaga kesehatan saja untuk kesehatan reproduksi calon pengantin. Jadi kita harus bekerja sama juga dengan lintas sektor ya, bisa dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi misalkan yang pendidikan itu kan mulai dari remaja ya, itu mulai bisa diintervensi ya dari pemberian tablet tambah darah dan seterusnya ya, BKKBN, kemudian komisi ya pencegahan dan perlindungan kekerasan pada anak dan juga wanita, kemudian Kemenak ya, Kemenak ini biasanya kalau Jatim itu kan menikah itu kan di bawah kalau Islam kan KUA ya. Kalau yang non Muslim di mana ya? Di dinas di kementerian apa ya? Ada khusus ya. Nah, ini kemudian ada Kemenaker juga, Kementerian Tenaga Kerja. Ya, nah ini saling bersinergi. Nah, dasar hukumnya kesehatan reproduksi ini tidak saya bahas ya, ini ICPD yang kemarin. Nah, untuk beberapa wilayah itu yang memang sudah melaksanakan semua screening ya, semua tata aturan yang memang dipersyaratkan bagi calon pengantin, termasuk harus mengikuti kelas calon pengantin itu ada yang diberikan sertifikat juga bahwa kalau sudah punya sertifikat ini dia boleh menikah. Artinya ini sertifikat ini sebagai salah satu syarat untuk menikah ya, untuk pengantar nikah dari kelurahan. Nah, ini juga merupakan inovasi ya dari Dinas Kesehatan ya bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membuat suatu inovasi yang memang untuk meningkatkan kesehatan reproduksi calon pengantin ya. Nah, ini manfaatnya juga banyak ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, ini untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuannya saja ya, tapi juga bisa untuk merubah gaya hidup. Ya, barangkali sebelum menikah ya, ini yang laki-laki misalkan punya kebiasaan merokok, kemudian yang perempuan mungkin ada kebiasaan minum minuman keras, karena mereka ingin memiliki keturunan, ingin cepat hamil. Nah, sudah di KIE tahu, oh berarti harus stop dulu rokoknya, harus stop dulu ininya. Nah, ini akhirnya pola hidupnya berubah, kemudian lebih suka olahraga. Nah, ini juga bisa ya, sehingga harapannya nanti kehamilannya sehat, ya ibu sehat, bayi sehat, dan mereka bisa mencapai keluarga yang sehat ya. Nah, tujuannya KIE ini tidak hanya untuk dari aspek kesehatan reproduksi saja sebenarnya ya, tapi kesehatan secara umum ya. Jadi kalau misalkan calon pengantinnya sehat ya, terutama calon pengantin wanita karena CPW ini atau calon pengantin wanita ini yang berisiko tinggi ya, berisiko tinggi terhadap kesehatan pasca menikah. Nah, ini peran-perannya yang berperan dalam kesehatan reproduksi calon pengantin nih tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini adalah contoh lembar balik ya. Lembar balik ini adalah miliknya Kementerian Kesehatan ya. Kalau yang di Puskesmas mungkin sudah tidak asing bahwa kalau calon pengantin itu materi-materi KIE-nya ya ini 1-8 ini ya, mulai dari penjelasan persiapan pranikah, kemudian kesetaraan gender ya. Jadi laki-laki tidak menganggap bahwa dirinya lebih superior dibanding wanita. Nanti akibatnya kan bisa terjadi KDRT ya, makanya harus ada materi tentang kesetaraan gender. Kemudian bagaimana mempersiapkan kehamilan, persalinan, komplikasi dan juga pasca salin ya IMD ASI eksklusif ini diperkenalkannya dari sebelum menikah ya. Kemudian metode-metode kontrasepsi apa yang untuk menunda kehamilan kalau memang ingin menunda ya. Kemudian IMS, kemudian gangguan seksual dan juga mitos-mitos pada perkawinan yang memang itu harus diluruskan. Nah, ini semua dijelaskan kepada calon pengantin supaya mereka paham ya.
Kemudian, nah, jadi laki-laki perempuan ini punya peran yang sama ya di dalam hak-hak reproduksi dan seksual. Jadi terkait dengan gender, nah kalau laki-laki kan selalu dianggapnya yang lebih tinggi, yang harus diutamakan ya karena dia bekerja. Sedangkan perempuan itu ya sudah di rumah aja sudah cukup. Bahkan tidak jarang perempuan setelah menikah, apalagi ketika setelah hamil atau setelah punya anak itu keluar dari pekerjaan amat sangat banyak ya. Sehingga mereka akan berfokus mengurus rumah tangga, sehingga itu dianggap menjadi peran yang tidak penting. Nah, ini juga hal yang perlu diluruskan. Jangan sampai salah satu dari pasangan itu memiliki pemikiran yang salah. Nah, kalau punya pemikiran yang salah, nanti ke depan akan berakibat banyak hal ya. Jadi akan ada diskriminasi terhadap pasangannya. Jadi diskriminasi itu bisa berupa kekerasan fisik ya, kekerasan psikis. Jadi melontarkan sindiran-sindiran, misalkan perasaan kemarin sudah gaji sudah diberikan, sekarang minta lagi lah. Terus kalau enggak minta, minta ke siapa? Masa minta ke suaminya orang lain atau tetangga kan ya enggak mungkin ya. Mintanya pasti ya ke suaminya. Cuma hal-hal semacam itu sebenarnya sudah masuk ke ranah kekerasan psikis ya. Misalkan menyindir pasangan, mengolok-olok pasangan misalkan dengan kata-kata gendut misalkan. Pasangannya mungkin baru saja hamil terus kemudian melahirkan. Kok tiba-tiba suaminya bilang, kamu sekarang kok gendut ya, kok tidak seperti dulu. Nah ini juga masuk dalam ranah kekerasan psikis. Karena apa? Bisa mengganggu mental atau psikis pasangan yang lain. Sehingga ini juga hal yang sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan KIE tadi ya, kekerasan seksual juga, penelantaran dan juga eksploitasi. Nah, makanya ini ya kesiapan sebelum menikah tidak hanya menyiapkan mental saja, karena kalau kita lihat di masyarakat itu nikah itu yang paling banyak disiapkan itu mental sama material. Uangnya sudah ada belum? Mentalnya siap enggak? Kan sebatas itu ya. Padahal ada 3 kesiapan yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah kesiapan spiritual, kesiapan kepribadian, dan juga kesiapan fisik ya. Ini yang memang harus disiapkan. Nah, kalau pemeriksaan kesehatan ini bagian dari kesiapan fisik ya. Nah, ini bisa dilakukan di puskesmas. Saya rasa kalau puskesmas ini kalau di wilayah Kediri ya, ini memang setiap calon pengantin ini wajib datang di puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi minimal pemeriksaan itu adalah berat badan, tinggi badan, nanti diukur IMT-nya, kemudian dicek HB-nya, ini pada yang perempuan, kemudian ada pemeriksaan HIV-nya juga. Nah, kalau laki-laki itu hanya BB sama TB aja. Padahal yang lain juga anamnesis ini perlu ya, pemeriksaan fisik ini juga perlu. Oh ya, KEK juga dicek ya. Lila pada perempuan. Nah, ini juga dicek. Dan TT ini juga pasti akan selalu ditanyakan ulang. Ini status TT-nya T berapa? Ya, apakah sudah lengkap atau belum? Kalau belum ya maka harus dilengkapi saat sebelum menikah ya. Jadi harus sudah lengkap itu T5 ya, TT-nya sudah 5 kali. Terhitung mulai bayi sampai dengan SD itu ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Nah, ini juga sebenarnya harus lebih didetailkan lagi ya ketika anamnese ya. Mulai dari penyakit apa sih yang dimiliki oleh keluarganya. Misalkan keluarganya ada enggak yang menderita penyakit yang genetis ya. Contoh misalnya sindrom Down, thalassemia, hemofilia ya. Kemudian ada enggak penyakit yang menular dari keluarganya? Misalkan ada enggak yang tinggal satu rumah sakit hepatitis, sakit IMS, sakit TBC dan seterusnya. Ada enggak yang menderita penyakit kronis ya? Kemudian status gizi tadi dicek, kesiapan fisik dan juga statusnya ya. Nah, ini untuk pemeriksaan statusnya ya. Ini pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan status gizi. Nah, ini pemeriksaan penunjang dan laboratoriumnya ya. Pemeriksaan golongan darah dan hemoglobin ini yang paling basic ya. Tapi biasanya kalau sudah tahu golongan darah tidak akan dicek lagi. Tapi kalau belum, ini nanti akan dicek ya.
Kemudian ini ya, mulai dari gula darah sampai pemeriksaan yang lain, ini idealnya dicek ya. Nah, ini adalah jenis-jenis IMS yang sebenarnya bisa dicegah kalau memang calon pengantin itu sepakat untuk melakukan pemeriksaan pranikah ya, mulai dari gonore, sifilis, herpes, konjungtivitis, ya, kondiloma, kandidiasis, vaginosis, trichomoniasis ya, termasuk HIV/AIDS. Ini juga ada screeningnya ya, sehingga nanti harus diberikan informasi tentang mulai dari pencegahan ya sampai dengan apa itu HIV/AIDS supaya lebih waspada. Nah, ini yang fenomena yang banyak sekarang kami temui ya di sini ya di Kabupaten Kediri itu banyak ibu-ibu rumah tangga itu yang menderita HIV/AIDS. Ternyata apa? HIV/AIDS-nya ini ditularkan dari suaminya. Suaminya ini barangkali dia bekerja di luar kota, luar daerah yang tidak setiap hari pulang, sehingga di luar daerah itu dia jajan sembarangan ya, akhirnya menularkan kepada istrinya yang di rumah saja. Nah, ini juga eh, sangat banyak kasusnya ya di sini. Saya yakin di tempat lain juga banyak. Nah, hal semacam ini juga harus diketahui oleh calon pengantin supaya nanti berhati-hati, apalagi yang tidak setiap hari pulang ya, mereka LDR. Nah, ini juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus saling menjaga ya. Nih ya, kalau memang sudah terlanjur ternyata kok dicek HIV/AIDS mereka salah satunya ada yang terkena HIV misalnya. Nah, nanti apakah mereka mau tetap lanjut menikah apa tidak? Nah, ini juga akan ada pembinaan lebih lanjut ya. Ada yang memang kasus itu sudah tahu salah satu calon pasangan itu positif HIV ya. Tapi karena mereka memang sudah berkomitmen, sudah saling mencintai, akhirnya menerima pasangannya apa adanya. Nah, makanya nanti ada upaya-upaya khusus dan pendampingan dari tenaga kesehatan bagaimana supaya tidak menularkan ke pasangan yang lain ya. Misalnya kalau berhubungan seksual menggunakan pengaman atau kondom. Kalau mereka ingin memiliki keturunan, bagaimana caranya ada itu ya. Nah, ini juga bisa kita sampaikan sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, ini ya terkait imunisasi TT. Oke, sebentar ya. Ini saya lowbat. Nah, untuk imunisasi TT ini ya, kalau sudah TT5-nya terpenuhi karena perlindungannya adalah 25 tahun, maka sudah tidak perlu diberikan TT ulang ya. Tapi kalau belum harus dilengkapi. Yang kelahiran tahun 92 ke atas itu biasanya sudah T5, sudah lengkap. Kalau SD-nya ikut TT itu biasanya lengkap ya. Karena program pemerintahnya sudah berjalan dengan baik waktu itu. Program imunisasinya sudah banyak. Nah, ini kesehatan pranikah itu idealnya dilakukan 6 bulan sebelum pernikahan. Kenapa? 6 bulan itu adalah jarak ideal karena kalau memang ketika pemeriksaan itu ditemukan adanya penyakit ya atau infeksi menular itu bisa ditangani dulu, diobati dulu sebelum menikah sehingga ketika menikah sudah dalam kondisi yang lebih sehat. Tapi bagaimana kalau memang tidak sampai 6 bulan ya, 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Nah, itu juga boleh-boleh saja ya, lebih baik ya, lebih baik daripada yang tidak melakukan pemeriksaan sama sekali. Tapi idealnya adalah 6 bulan ya. Kemudian, nah ini ya, pelaksanaan kesehatan reproduksinya bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Tempat pelaksanaannya bisa tidak hanya di puskesmas ya, di KUA, gereja, ya, kemudian di rumah sakit. Nah, di TPMB ini juga bisa. Nah, ini alurnya ya. Kalau bagi calon pengantin yang ini yang muslim ya, kalau muslim KUA, kalau yang non muslim di mana ya? Boleh Bu Brief diberitahu. Ngurusnya di mana kalau yang non muslim? Lembaganya. Nah, jadi dari pasangan calon pengantin ini biasanya minta formulir N1, N2, N4 di desa ya, surat pengantar, baru ke KUA untuk mendaftarkan. Nanti di sana ada persyaratannya
harus kursus dulu calon pengantin, ikut KIE dulu ini dan seterusnya, kemudian dioper ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian mendapatkan surat kesehatan, nah baru di kantor catatan sipil, nah baru boleh menikah ya. Oh ini ya, yang non-muslim yang mungkin di catatan sipil ini ya. Oke, oh iya, catatan di luar agama Islam di kantor catatan sipil. Nah ini ya, ini yang perlu di MONEF ya, monitoring dan evaluasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja, pada pranikah ya. Jadi misalkan bagaimana pesertanya, peminatnya, fasilitasnya, waktunya. Ini pelaksanaan kegiatan KIE-nya ya. Kemudian apakah semua dari calon pengantin itu memahami maksud yang disampaikan melalui KIE, dan juga yang terakhir jangan lupa pelaporannya. Dah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari teman-teman ya, dari ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tentang kesehatan reproduksi calon pengantin. Tidak ada? Halo? Oke, baik. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ibu-ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk absennya jangan sampai kurang dari 2 ya, karena hari ini kita 2 pertemuan, absennya 2 kali. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, karena Bu Brif nanti 6 TM, berarti ini kan sudah TM ke-3 dan 4 ya, berarti kurang 2 TM lagi. Nah, nanti kita akan lebih cepat ya selesainya dibanding dengan jadwal, karena saya merangkap masuknya. Oke, baik. Mohon izin ya untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kurang ya, untuk baik dari tutur kata maupun dari perbuatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu wabarakatuh. Bri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti materi saya share PJMK ya. Iya, Bu. Baik. Izin undur diri dulu.